Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Munte, NIM 18.025.0045. Baiklah, saya akan membuat sebuah video tugas untuk memenuhi nilai ujian akhir semester di Universitas Sulawesi Barat dengan mata kuliah Etika dan Filsafat Bisnis. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance, yang dimana saya akan memberikan contoh dan juga dampaknya kepada masyarakat. Yang pertama adalah saya memberikan contoh perusahaan jasa atau perusahaan yang menyediakan jasa kepada masyarakat. Yang di sini perusahaan senantiasa menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, pada setiap aspek bisnisnya dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya bagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 73/POJK garing 05/2006 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian dalam kurung POJK nomor 75/2016 serta peraturan pelaksanaannya. Nah, untuk mengetahui bagaimana perusahaan jasa atau perusahaan apapun yang memberikan impact kepada masyarakat bisa dilihat daripada visi, misi, nilai, dan juga tujuannya. Nah, apabila kita melihat visi, misi, dan tujuannya sangat baik atau lebih berdampak baik kepada masyarakat, maka bisa kita katakan bahwasanya nilai-nilai dasar perusahaan tersebut baik, atau bisa dikatakan good corporate governance. Nah, selain itu tidak pula lupa kita lihat bagaimana pengaplikasiannya atau implementasinya kepada masyarakat. Nah, jangan sampai visi dan misinya sudah terkategori dia sebagai perusahaan yang baik, namun pada pengaplikasiannya tidak baik begitu, atau tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan di dalam visi. Selain itu, ada pula yang harus kita lihat daripada bagaimana tata kelola perusahaan yang baik, yang dimana ada beberapa aspek di dalamnya. Minimal ada 5 aspek yang ada di dalam good corporate governance. Yang pertama, adanya keterbukaan atau transparansi, agar tidak ada kecemburuan atau pandangan-pandangan buruk ketika ada sebuah permasalahan di dalam perusahaan tersebut. Nah, yang kedua ada akuntabilitas. Selain itu, ada pula yang harus kita lihat daripada bagaimana tata kelola perusahaan yang baik, yang dimana ada beberapa aspek di dalamnya. Minimal ada 5 aspek yang ada di dalam good corporate governance. Yang pertama, adanya keterbukaan atau transparansi, agar tidak ada kecemburuan atau pandangan-pandangan buruk ketika ada sebuah permasalahan di dalam perusahaan tersebut. Nah, yang kedua ada akuntabilitas. Nah, di mana ini penjelasan sudah sangat jelas. Nah, selanjutnya itu tentang tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Nah, kemarin juga sudah sempat dibahas dalam pertemuan terakhir atau refleksi terakhir tentang etika dan filsafat bisnis. Nah, hubungan sosial dengan lingkungan, hubungan lingkungan hidup dengan perekonomian. Nah, itu bisa dilihat dari seberapa besar makhluk sosial peduli terhadap lingkungannya, dan juga hubungan lingkungan hidup dengan perekonomian bisa dilihat dari seberapa baik lingkungan tersebut atau seberapa besar lingkungan tersebut dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Contoh bisa dilihat dari seberapa mampu mencukupi sandang, pangan, dan juga papan daripada masyarakat tersebut, sehingga
bisa dianalogikan. Nah, selanjutnya, selain daripada itu bisa juga dilihat bahwasanya lingkungan hidup sangat berkaitan erat dengan sosial, dengan lingkungan, dengan perekonomian. Eh, Bisa dilihat juga bahwasanya lingkungan itu sangat mempengaruhi bagaimana cara bersosial. Contohnya seperti orang yang tinggal di pegunungan, maka cara bersosial dia tentu berbeda dengan orang yang tinggal di wilayah pesisir pantai. Eh, Contohnya itu seperti orang yang tinggal di pegunungan, maka notabene suaranya agak sedikit keras ketika dia berkomunikasi, karena memang di wilayah perbukitan itu mungkin komunikasinya seperti itu, dan berbeda dengan cara bersosial orang yang berada di pesisir pantai. Dan selain itu, lingkungan juga sangat berkaitan erat dengan perekonomian, yang dimana apabila lingkungan itu masih asri, masih baik, dan sumber daya alamnya masih mencukupi, maka itu akan mempengaruhi bagaimana status sosial dan juga kelas sosial masyarakat itu jadi lebih tinggi, karena sumber pendapatan mereka lebih banyak ketimbang wilayah yang lingkungannya sudah mulai tergerus. Nah, selain itu bisa kita lihat juga lingkungan hidup mempengaruhi perekonomian apabila masyarakat tersebut terlihat lebih makmur, lebih sejahtera daripada wilayah-wilayah lain. Nah, lingkungan juga sangat mempengaruhi bagaimana cara bersosial. Contohnya apabila lingkungan itu masih terjaga, masih tradisional, maka cara bersosialnya maka akan lebih baik ketimbang orang yang tinggal di perkotaan, karena mereka sudah sibuk dan bahkan tidak memiliki waktu lagi untuk bersosial dengan lingkungannya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran serta koreksi, silahkan untuk memperbaiki tugas saya ke depannya. Terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.